Pemirsa, antrean penumpang komuter lain kembali melebihi kapasitas di Stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga meminta pemerintah daerah kembali mengaktifkan bus gratis ke Jakarta. Ratusan calon penumpang KRL komuter lain rela mengantri di Stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Antrian terjadi karena pihak komuter lain masih mengurangi jumlah penumpang di tengah pandemi COVID-19 dan bertepatan dengan hari Senin sebagai hari pertama warga Bogor bekerja di Jakarta. Kayak begini sih, ya kurang efektif juga sebenarnya. Kalau di keretanya jadwal keretanya dikurangi gitu kan. Nah, harusnya armada keretanya ditambah, jadwal pemberangkatannya dipercepat. Terkait antrian ini, masyarakat berharap agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengirimkan bantuan bis untuk membantu warga Bogor yang kesulitan armada menuju tempat tujuan di Jakarta dan sekitarnya. Lantaran sejak September Pemprov DKI telah menghentikan bantuan armada bus tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Meski rencananya baru dimulai awal Januari tahun depan, sejumlah sekolah sudah menjalankan pembelajaran tatap muka. Proses belajar mengajar menerapkan protokol kesehatan ketat. Salah satu sekolah yang mulai menggelar sekolah tatap muka adalah SMKN 1 Surabaya, Jawa Timur. Sebagian siswa pun mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Siswa yang tiba di sekolah wajib menjalankan protokol kesehatan, mulai mengenakan masker, cek suhu tubuh, hingga wajib mencuci tangan sebelum masuk kelas. Kegiatan belajar mengajar juga diikuti oleh siswa kelas 12, karena awal Desember mereka harus mengikuti ujian sertifikasi kompetensi. Dari 800 siswa kelas 12, perharinya hanya ada 200 siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka. Masing-masing ruang kelas hanya diisi 9 hingga 10 siswa atau 25% dari kapasitas normal. Siswa bisa sekolah tatap muka setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali murid. Di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, anggota polisi memantau kegiatan belajar mengajar tatap muka di salah satu sekolah. Petugas masuk ke ruang kelas dan mengecek ketersediaan fasilitas cuci tangan dan alat cek suhu tubuh yang disiapkan pihak sekolah. Karena kita tahu bahwa situasi ini masih situasi pandemi, jadi untuk meminimalisir COVID-19, ya, kita pantau bagaimana sistem penerapan pencegahan COVID-19 seperti adanya ketersediaan tempat cuci tangan, penggunaan masker, mengatur jarak, pengecekan suhu tubuh dengan termogan sebelum memulainya aktivitas kegiatan belajar. Ini betul-betul sudah sesuai diterapkan di lingkungan sekolah. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap sekolah menerapkan protokol kesehatan saat proses kegiatan belajar mengajar tatap muka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia hari ini tembus 500.000. Jumlah tersebut setelah ada penambahan kasus positif hari ini sebanyak 4.442. Dari data BNPB hari ini, selain penambahan kasus positif 4.442 orang, ada tambahan pasien sembuh dari virus corona sebanyak 4.198. Total orang yang sembuh menjadi 422.386. Sementara pasien yang meninggal akibat COVID-19 bertambah 118 orang. Jumlah kumulatif pasien meninggal akibat COVID-19 menjadi 16.002. Pemerintah akan mengurangi libur cuti bersama dan akhir tahun. Langkah ini diambil untuk mempercepat pemulihan ekonomi di samping mengurangi kerumunan.
Liburan warga akhir tahun ini diperkirakan akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah akan mengurangi mobilitas dan kerumunan warga di tempat-tempat wisata. Salah satu caranya adalah mengurangi hari libur di akhir tahun. Rencana ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi di Istana Negara Jakarta. Meski demikian, Muhadjir menyebut tingkat kesembuhan COVID-19 meningkat dan jumlah kasus positif masih di bawah rata-rata dunia. Dengan masalah libur, cuti bersama akhir tahun, termasuk libur pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, Bapak Presiden memberikan arahan supaya ada pengurangan dan beliau memerintahkan supaya segera ada rapat koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko PMK dengan kementerian dan lembaga terkait, terutama yang berkaitan dengan masalah libur akhir tahun dan pengganti libur cuti bersama Idul Fitri. Itu yang saya sampaikan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Aprilia Putri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.